harap padamu selamanya, curahkan rahmat-Mu dengan limpah. Aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kekal Allah yang penuh kasih di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami, yang telah menuntun hari-hari hidup kami, dan yang telah mempercayakan kesempatan untuk kami nikmati di dalam pengalaman ibadah Sabat. Dan kami mau menyerahkan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah kami sepanjang Sabat di dalam tuntunan Tuhan. Itu boleh berjalan dengan segala baik, menjadi berkat bagi kami sekalian, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan terus bersyukur. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, oleh pertolongan Tuhan, kita boleh menikmati kembali waktu berharga, kesempatan berharga untuk merenungkan firman Tuhan di dalam meletakkan landasan-landasan yang kuat untuk kehidupan keluarga, rumah tangga kita semua. Pada kesempatan ini, judul renungan keluarga adalah memperjuangkan keluarga. Pernikahan adalah lembaga kudus yang Tuhan dirikan untuk kebahagiaan manusia. Melalui pernikahan, Tuhan mengajarkan arti menjadi makhluk sosial untuk saling mengasihi dan saling melayani. Melalui pernikahan, Tuhan juga mengajarkan arti menjadi satu. Dan melalui pernikahan, Tuhan menjaga keberlangsungan generasi manusia untuk terus beranak cucu. Tuhan memiliki komitmen untuk menjaga dan menguatkan landasan dari pernikahan generasi manusia. Mari kita lihat beberapa contoh peran Tuhan. Tuhan memberikan 10 hukum, 10 peraturan atau 10 perintah kepada umat manusia. Dan di dalam 10 peraturan ini, ada 3 hukum yang diletakkan Allah untuk menjaga kehidupan rumah tangga. Pertama, hukum yang kelima dalam Keluaran 20 ayat 12 yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Allah mau menjaga hubungan antara orang tua dengan anak dengan prinsip yang Dia letakkan di dalam hukum ini. Yang kedua adalah hukum yang ketujuh dalam Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzinah. Dan yang ketiga, Allah meletakkan di dalam hukum ke-10 sebuah pengajaran. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dari 3 hukum ini, kita benar-benar melihat betapa Allah berjuang menjaga kehidupan rumah tangga, menjaga pernikahan, menjaga keluarga itu. Contoh selanjutnya, pada waktu Yesus mengadakan mujizat sebagai tanda yang pertama dalam pelayanannya melalui peristiwa pernikahan di Kana,
pada waktu Yesus mengubah air menjadi anggur dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 adalah kisah yang menakjubkan. Yesus melayani sebuah pernikahan dan ini menggambarkan peran Tuhan, kesediaan Tuhan untuk menolong suatu rumah tangga untuk dapat keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Allah mencintai dan berupaya menjaga pernikahan dan keluarga, bagaimana dengan kita? Untuk pertanyaan ini, maka sesungguhnya kita harus memiliki komitmen untuk menjaga keluarga kita. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, cintai keluarga kita. Yang kedua, setia pada ikatan pernikahan. Ada banyak orang yang melanggar apa yang telah dia ikrarkan dan tidak setia kepada ikatan pernikahan. Tetapi seseorang yang berkomitmen, dia akan setia pada ikatan pernikahan itu. Yang ketiga, apa yang harus kita buat kalau kita mau memiliki komitmen untuk keluarga kita? Lakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Kita tergoda seringkali untuk mengabaikan banyak hal di dalam kehidupan keluarga. Tetapi sebagaimana Allah menjaga keluarga kita, kita juga harus berkomitmen, lakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Yang keempat, berjuang dan jangan menyerah untuk mempertahankan rumah tangga apapun tantangan yang dihadapi. Tantangan akan selalu ada, rumah tangga akan selalu didera dengan berbagai persoalan. Tetapi kita jangan menyerah, kita harus berjuang, pertahankan rumah tangga kita. Apapun situasi yang harus dihadapi, kita boleh terus berdiri sebagai pribadi yang sekali lagi memperjuangkan rumah tangga. Dan yang kelima, undanglah Yesus tinggal dalam keluargamu. Dalam konteks kisah pernikahan di Kana, ada pertolongan yang terjadi oleh karena Yesus diundang. Maka biarlah kita akan mengundang Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Bersama Allah, mari kita jaga keutuhan dan perjalanan kehidupan keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sovereign die.
Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang kedua dengan tema Fondasi Kejadian. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama menuntun dalam pendalaman Alkitab ini. Namun kami mau mengingatkan bahwa mari kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing, oleh karena tayangan ini tidak mengganti kewajiban kita masing-masing. Sebelum kita masuk, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seperti biasa ada 4 bagian di dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar firman Allah. Yesaya 40 ayat 7-8, segala yang fana, layu dan gugur seperti rumput, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kemudian ada Kejadian 22 ayat 1-13. Allah menguji iman Abraham dengan memintanya mempersembahkan Ishak, namun menyediakan domba sebagai pengganti. Yohanes 3 ayat 16, Allah mengasihi dunia hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu ada Wahyu 5 ayat 5-10, Yesus anak domba yang disembelih, dia layak membuka kitab karena dia telah menebus umat dari segala bangsa dengan darahnya sendiri. 1 Korintus 15 ayat 15-19, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka iman kita sia-sia dan umat manusia tetap dalam dosa. Kebangkitan Kristus adalah dasar, harapan, dan keselamatan. Wahyu 12 ayat 1-9 adalah penglihatan tentang perempuan, sang naga, dan anak laki-laki. Ini menggambarkan pertentangan besar antara Kristus dan iblis, dan setan sudah dikalahkan dan dia dilemparkan ke bumi. Mari kita lihat pengertian dari judul pelajaran Sekolah Sahabat. Apa pengertian Kejadian, lalu kemudian apa pengertian fondasi Kejadian, dan bagaimana hubungannya dengan nubuatan di kitab Wahyu. Nah, kalau kita lihat, Kejadian di sini merujuk kepada kitab Kejadian, yaitu kitab pertama dalam Alkitab. Kitab ini disebut sebagai fondasi karena di dalamnya terkandung tema-tema dasar yang menjadi fondasi seluruh pesan keselamatan dan kenabian, termasuk juga di dalam kitab Wahyu. Mari kita lihat beberapa fondasi dalam kitab Kejadian. Yang pertama adalah penciptaan. Kejadian 1 dan 2. Dunia ini diciptakan sangat amat baik oleh Allah. Yang kedua adalah fondasi tentang kejatuhan. Kejadian pasal 3, bagaimana sejarah masuknya dosa melalui godaan ular. Lalu kemudian adalah anak domba yang dikorbankan. Wahyu 5 ayat 6-12 ini ditunjukkan sebenarnya dalam kisah Ishak dan domba di Kejadian pasal 22. Lalu kemudian fondasi selanjutnya adalah konflik besar antara kebaikan dan kejahatan. Sebenarnya itu sudah dimulai di kitab Kejadian dan berakhir di kitab Wahyu. Jadi sebenarnya Wahyu hanya melengkapi apa yang dimulai di kitab Kejadian. Apa konsep dasar dari buku Wahyu yang sebenarnya sudah disampaikan sejak di Perjanjian Lama, lebih khusus kitab Kejadian? Ada beberapa. Yang pertama, kasih Allah. Ini dimulai dengan kasih Abraham kepada Ishak, Kejadian 22 ayat 2. Dan ini digenapi dalam kasih Allah yang menyerahkan Yesus. Yohanes 3 ayat 16 dan juga Wahyu 1 ayat 5. Yang kedua adalah tentang anak domba. Kita tahu bahwa domba dalam Kejadian 22 menunjuk kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 29 dan juga Wahyu 5 ayat 6. Lalu kemudian fondasi yang ketiga adalah masalah pengorbanan dan penebusan. Kalau kita baca kisah
atau hari pendamaian dalam imamat ini menunjuk pada korban Kristus yang puncaknya di Wahyu melalui peristiwa pengorbanan dari anak Abraham ada di kitab Kejadian. Lalu yang keempat, ular atau naga sebenarnya sudah diperkenalkan sebagai penyesat di kitab Kejadian pasal 3, lalu kemudian diidentifikasi sebagai setan di Wahyu 12 ayat 9. Lalu yang kelima adalah masalah konflik kosmik. Itu sudah dimulai di Kejadian dan berlangsung sepanjang sejarah, dan klimaksnya yaitu kemenangan Kristus di dalam kitab Wahyu. Ellen White dalam manuskrip rilis volume 10 halaman 171 mengatakan bagaimana tema-tema ini terjalin mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dia katakan, mereka harus mempelajari sejarah nubuatan yang telah membawa kita ke titik di mana kita berada saat ini. Menyatukan mata rantai demi mata rantai dalam rantai nubuatan, bahkan dari Kejadian hingga Wahyu. Kristus adalah Alfa, mata rantai pertama, dan Omega, mata rantai terakhir dari rantai Injil yang disatukan di dalam kitab Wahyu. Kita tiba pada ayat hafalan Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Mari kita lihat apa kisah di dalam Yohanes pasal 1 ini. Di mana kisah ini, siapa yang berkata kepada siapa, serta apa inti pembicaraan di dalam kisah ini. Baik saudara, kisah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 ini terjadi di tepi sungai Yordan, tempat di mana Yohanes Pembaptis sedang membaptis. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 920 mengatakan bahwa lokasi peristiwa ini adalah daerah Betania di seberang Yordan, tempat Yohanes aktif melayani. Nah, apakah daerah ini adalah Betania, tempat Lazarus, Maria, dan Marta tinggal? Nah, saudara, Betania, tempat Lazarus, Maria, dan Marta tinggal adalah Betania di lereng timur Bukit Zaitun, tepatnya 3 km dari Yerusalem. Sedangkan Betania di seberang Yordan adalah daerah yang berbeda, karena letaknya di daerah Perea, dan ini adalah daerah yang disebutkan di dalam naskah kuno sebagai Betabara, yang berarti tempat penyeberangan. Kenapa dikatakan tempat penyeberangan? Karena mereka percaya bahwa di tempat inilah lokasi di mana Yosua dan orang Israel menyeberang ke Kanaan. Kerinduan Segala Zaman halaman 128 mengatakan tidak jauh dari tempat ini di mana Allah dahulu telah menahan aliran sungai itu hingga Bani Israel menyeberang. Oleh karena itu, Betania atau Betabara ini adalah tempat di mana Yohanes membaptis pada waktu itu. Nah, siapa yang berkata kepada siapa? Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 ini, Yohanes Pembaptis berkata kepada orang banyak yang hadir di sana, termaksud kepada murid-muridnya sendiri. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 921, di sana dicatatkan bahwa pernyataan ini ditujukan kepada kerumunan orang yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Nah, inti pembicaraan yang ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 ini adalah sebuah pengumuman bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. The Wycliffe Bible Commentary halaman 1088 mengatakan bahwa Yohanes menunjuk Yesus sebagai Mesias yang akan membebaskan umat manusia dari belenggu dosa. Nah, saudaraku yang terkasih, pernyataan ini menegaskan bahwa Yesus adalah korban penebus dosa yang telah dijanjikan Allah sejak kejatuhan manusia di Eden. Oleh karena itu, apa maksud dan tujuan Yesus pada saat itu datang kepada Yohanes? Nah, saudaraku yang terkasih, peristiwa di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 ini terjadi setelah Yesus dicobai di padang gurun. Jadi setelah Yesus dibaptiskan, kemudian Yesus dicobai di padang gurun, maka Yesus kembali ke Betania, tempat di mana Yohanes membaptiskan. Apa alasan Yesus kembali di sana? Paling sedikit ada 4 alasan.
Yang pertama, oleh karena Yesus akan memulaikan pelayanan publiknya di lokasi yang strategis dan penuh dengan makna simbolis. Kita tahu bersama bahwa lokasi ini adalah tempat di mana banyak orang datang berduyun-duyun untuk mencari pertobatan. Kemudian yang kedua, secara simbolik, tempat ini adalah tempat yang luar biasa karena ini adalah tempat penyeberangan bangsa Israel dan ini adalah simbol dari pembukaan jalan baru yang menggenapi nubuatan di dalam Yesaya pasal 40. Kemudian alasan yang kedua kenapa Yesus datang kembali ke tempat itu, oleh karena dia akan memanggil murid-murid yang pertama. Disinilah Yesus bertemu dengan Yohanes dan Andreas dan kemudian mereka juga akan bertemu dengan murid-murid yang lain dalam perjalanan selanjutnya seperti Simon Petrus, Filipus, dan Nathanael. Alasan yang ketiga kenapa Yesus kembali, oleh karena dia mau menggenapi nubuat dan menegaskan dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan. Kedatangan Yesus kembali menguatkan pengakuan Yohanes di hadapan orang banyak bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Dan yang keempat, alasan yang keempat kenapa Yesus kembali, ini menunjukkan keterhubungan pelayanan Yesus dan juga pelayanan Yohanes Pembaptis. Yesus adalah Mesias dan kedatangannya kembali menegaskan peralihan pelayanan dari Yohanes Pembaptis kepada pelayanan Yesus. Ini adalah penggenapan nubuatan tentang suara yang berseru di padang gurun yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Nah, mari kita lihat apa pengertian anak domba dan apa manfaat bagi orang banyak saat itu dan saat ini. Nah, saudaraku yang terkasih, The Desire of Ages halaman 136 mengatakan bahwa gelar anak domba ini merujuk pada Yesus sebagai korban yang sempurna yang mati untuk menebus dosa manusia. Yesus adalah penggenapan dari domba yang dikorbankan selama ini untuk menghapus dosa di bait suci. Oleh karena itu, apa manfaat bagi orang banyak pada saat itu? Nah, saudaraku, yang pertama dituliskan di dalam Desire of Ages halaman 137 bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu mereka mulai memahami bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari dosa. Kemudian yang kedua, manfaat bagi mereka saat itu adalah gelar ini membantu orang Yahudi untuk memahami bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan, bukan sekedar pemimpin politik. Dan yang ketiga, bagi murid-murid yang pertama, Yohanes, Andreas, Petrus, dan lain sebagainya, pengakuan ini menjadi dasar iman mereka untuk mengikuti Yesus dan memberitakan Injil. Nah, kalau begitu, apa manfaatnya bagi kita saat ini? Saudaraku yang terkasih, manfaatnya bagi kita yang pertama adalah pengampunan dosa yang kekal. Kematian Yesus sebagai anak domba Allah adalah jaminan pengampunan dosa bagi siapapun yang percaya, termaksud kita yang hidup hari ini. Kemudian manfaat yang kedua, ada pendamaian dengan Allah. Melalui darah Kristus, kita yang dahulu jauh menjadi dekat. Efesus pasal 2 ayat 13. Kemudian hubungan dengan Allah dipulihkan dan kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 4-7. Kemudian manfaat yang ketiga buat kita saat ini adalah kita akan mendapatkan kemenangan atas kuasa dosa. Kenapa? Karena Yesus bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga memberikan kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Roma pasal 6 ayat 6-7. Identitas kita kemudian diubah dari hamba dosa menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kemudian manfaat yang keempat untuk kita saat ini adalah pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali atau kedatangannya kembali. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Wahyu menggambarkan Yesus sebagai anak domba yang disembelih, yang akan kembali sebagai raja. Ini memberi kepastian bahwa penderitaan dan kejahatan tidak akan berkuasa selamanya. Nah, saudara, bagaimana cara anak domba Allah menghapus dosa dunia
Dan mengapa? Nah, saudaraku, yang pertama kita harus mengetahui bahwa Yesus menghapus dosa dunia ini melalui kematiannya di kayu salib, di mana darahnya menjadi korban sempurna untuk menebus dosa manusia. Itu dicatatkan di dalam Desire of Ages halaman 740 atau 754. Kemudian yang kedua, di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 930 mengatakan bahwa tanpa penghapusan dosa, manusia tidak dapat berdamai dengan Allah atau menikmati hidup kekal. Jadi dengan kata yang sederhana, bagaimana cara anak domba Allah menghapus dosa dunia adalah lewat pengorbanannya, kematiannya di kayu salib sebagai korban untuk menebus dosa manusia. Dan kenapa dia lakukan itu? Oleh karena tanpa ada kecurahan darah saat itu atau penghapusan darah saat itu, kita tidak dapat didamaikan dengan Allah untuk mendapatkan hidup kekal. Kita tiba pada pokok pembahasan prinsip penyebutan pertama. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat hari Minggu, apa pengertian dan maksud hukum penyebutan pertama atau prinsip penyebutan pertama? Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, hukum atau lebih tepat disebut prinsip penyebutan pertama adalah bahwa ketika sebuah konsep atau simbol pertama kali disebutkan dalam Alkitab, maka itu akan menetapkan suatu pemahaman umum tentang konsep tersebut sehingga akan membantu pelajar Alkitab memahami maksud dari penggunaannya di kemudian hari. Penyebutan pertama dalam Alkitab dilihat sebagai tindakan Allah meletakkan konsep dasar dan secara perlahan kemudian memperbesarnya berkali-kali selama bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad. Nah, apa itu secara rinci penyebutan pertama dan di mana itu disebut? Prinsip penyebutan pertama adalah salah satu dari sekian banyak teknik penafsiran Alkitab. Idenya adalah bahwa Allah menunjukkan kebenaran yang ada dalam pikirannya yang tidak akan berubah di kemudian hari. Dan memang Allah tidak berubah menurut Maliaki 3 ayat 6, demikian pula dengan firman-Nya tidak berubah menurut Yesaya 40 ayat 7 dan 8. Ibrani 13 ayat 8 menegaskan bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, dalam teknik penafsiran ini, untuk dapat memahami suatu kata, konsep atau pengajaran tertentu, kita harus menemukan di mana pertama kali kata, konsep atau pengajaran itu muncul dalam Alkitab, dan kemudian mulai menggali serta mempelajarinya lebih dalam, karena itulah fondasi dari pemahaman yang muncul kemudian. Di mana itu disebut? Penyebutan pertama dari suatu kata, konsep, atau pengajaran akan lebih signifikan bila muncul atau disebut pertama kali di dalam kitab Kejadian, khususnya di pasal-pasal yang paling awal. Mengapa demikian? Judul kitab Kejadian sendiri dalam bahasa Ibrani adalah Bereshit atau in the beginning dalam bahasa Inggrisnya. Itulah sebabnya kitab Kejadian disebut juga buku atau kitab permulaan. Andrews Study Bible halaman 3 mengatakan bahwa kitab Kejadian adalah fondasi untuk memahami kitab-kitab yang lain dalam Alkitab. Tema-tema penting yang disebut pertama kali dalam kitab Kejadian contohnya adalah yang pertama, Allah. Tema tentang Allah, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Yang kedua, Allah sebagai pencipta dan juga disebutkan proses penciptaan di dalam Kejadian 1 ayat 1-3. Kemudian yang ketiga, Kejadian 1 juga menekankan peran firman dalam penciptaan. Yang keempat, Kejadian 1 ayat 26 dan 27 menjelaskan bagaimana manusia pertama kali diciptakan oleh Allah. Yang kelima, konsep pernikahan pertama kali disebutkan dalam Kejadian 2 ayat 24. Kemudian yang keenam, konsep penata layanan pertama kali disebut dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Serta konsep tentang hukum aturan Allah yang diikuti dengan konsep tentang kematian, Kejadian 2 ayat yang ke-17. Yang kedelapan, kejatuhan dosa pertama kali disebut dalam Kejadian pasal yang ketiga. Yang kesembilan, pertentangan besar, Injil kabar baik dan juga nubuatan tentang Yesus pertama kali juga disinggung di sana dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Dan yang terakhir ke-10, konsep iman pertama kali disebutkan dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Nah, sekarang apa pentingnya penyebutan pertama? Satu hal yang harus kita ingat terlebih dahulu adalah bahwa Tuhan tidak mengubah pikirannya ketika menetapkan suatu kebenaran. Itulah sebabnya prinsip dan tema yang berulang dalam Alkitab tidak mengubah makna kebenaran yang disampaikan atau diajarkan Allah, sebaliknya menjelaskan lebih jauh lagi makna itu. Demikianlah prinsip penyebutan pertama menjadi sangat penting.
Nah, dihubungkan dengan prinsip ini, maka penting juga untuk mengembangkan satu pemahaman yang baik tentang kitab Kejadian dalam mempelajari nubuatan, di mana ditemukan banyak konsep kunci yang dijelaskan untuk pertama kalinya, dan kemudian meletakkan dasar bagi penafsiran dan pengertian yang benar ketika mempelajari bagian lain dari Alkitab. Dalam sebuah periode kaus berjudul The Ministry, sekarang dikenal dengan Ministry Magazine yang terbit pada Februari 1929, seorang pendeta, penulis, editor, juga seorang pemimpin gereja yang sangat berpengaruh pada zamannya, Milton Charles Wilcox, dalam sebuah artikel berjudul Principles of Biblical Interpretation mengatakan bahwa penyebutan pertama kali dari sebuah fakta, peristiwa, atau pengajaran yang besar atau penting membawa makna utama tersebut di seluruh Alkitab. Aturan penyebutan pertama ini diperlukan untuk menjaga kesatuan ilahi dari Alkitab dan ditetapkan dalam landasan bahwa keseluruhan Alkitab adalah inspirasi Allah. Selanjutnya kita melihat tema memahami kasih Allah. Apa pengertian kasih Allah dan di mana kasih Allah itu digambarkan pertama kali? Mari kita lihat dulu pengertiannya. Kasih Allah adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang rela berkorban dan menempatkan kepentingan pihak lain di atas kepentingan pribadi. Ini berbeda dari kasih duniawi yang seringkali berpusat pada kepuasan diri. Kasih Allah itu bersumber dari karakternya sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan kasih ini menjadi dasar utama dari rencana keselamatan. Mari kita lihat penyebutan pertama di dalam Alkitab. Pertama kali kata kasih disebut dalam Kejadian 22 ayat 2. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Ini adalah gambaran pertama kasih Allah secara simbolik. Abraham mewakili Bapa Sorgawi, Ishak itu mewakili Yesus, anak yang dikasihi yang akan dikorbankan. Jadi kisah ini menunjukkan kasih Allah yang mengorbankan anaknya yang tunggal demi keselamatan manusia yang kemudian digenapi dalam Yohanes 3 ayat 16. Sampai kapan kasih Allah akan nyata dan dalam bentuk apa saat ini kasih Allah itu dinyatakan? Lalu bagaimana kita dapat merasakan kasih Allah? Nah, sampai kapan kasih Allah itu akan nyata? Kasih Allah itu bersifat kekal. Ia tidak berubah dan akan terus nyata sampai selama-lamanya, bahkan setelah dosa sudah dihancurkan sekalipun. Ellen White dalam Alpha Omega Jilid 8, halaman 716 di bagian akhir mengungkapkan bahwa setelah dosa diselesaikan, pencetus dosa dimusnahkan, maka ini akan terjadi. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Mari kita lihat bentuk kasih Allah saat ini. Kasih Allah itu dapat dinyatakan melalui beberapa hal. Yang pertama melalui Yesus Kristus sendiri, yaitu anak yang dikaruniakan. Yang kedua, kasih Allah itu dinyatakan lewat salib. Tempat kasih Allah yang paling nyata dapat dilihat ada di salib. Roma 5 ayat 8. Yang ketiga, melalui karunia Roh Kudus yang membimbing dan menghibur orang percaya. Yohanes 14 ayat 26. Yang keempat adalah melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan diungkapkan karakter kasih Allah. Dan yang kelima, kasih Allah dinyatakan melalui umat Tuhan yang mencerminkan kasih melalui pelayanan dan pengorbanan kepada sesama. Bagaimana kita dapat merasakan kasih Allah saat ini? Yang pertama, melalui pengampunan dosa dan damai sejahtera yang kita alami di hati kita. Yang kedua, melalui pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menyembah, pada waktu kita membaca firman, kita bisa merasakan kasih Allah. Yang ketiga, lewat kasih dari sesama orang percaya, kita menerima kasih dan kita membagikan kasih. Yang keempat,
dalam janji-janji firman yang memberi pengharapan, terutama di tengah penderitaan, di saat-saat tergelap, disitulah justru kita merasakan hebatnya kasih Tuhan. Nah, sekarang kita kembali dalam konteks nubuatan Wahyu. Bagaimana bentuk kasih Allah di dalam konteks kitab Wahyu? Dalam konteks kitab Wahyu, kasih Allah itu dinyatakan melalui 3 hal. Yang pertama, anak domba yang disembelih, Wahyu 5 ayat 6. Yesus sebagai anak domba adalah lambang kasih Allah yang mengorbankan diri demi keselamatan manusia. Ini sebenarnya adalah kelanjutan dari tema di Kejadian pasal 22. Lalu kemudian yang kedua, melalui tawaran keselamatan bagi semua. Kita baca Wahyu 14 ayat 6, barang siapa mau, barang siapa ingin, dia dapat memperoleh keselamatan. Oleh karena Injil kekal menurut Wahyu 14 disampaikan kepada segala bangsa, segala kaum. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu inklusif dan global. Yang ketiga, kasih Allah dalam kitab Wahyu dapat dilihat melalui pemulihan total alam semesta. Wahyu 21 sampai 22. Di akhir daripada nubuatan, kasih Allah itu dinyatakan melalui penghapusan air mata, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penderitaan. Allah akan tinggal bersama umatnya, dan ini adalah puncak dari hubungan kasih yang sempurna. Kita tiba pada pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang pertanyaan Ishak. Di manakah anak domba itu? Nah, apa pelajaran dari kisah Abraham akan pengorbanan Ishak anak tunggalnya di dalam Kejadian pasal 22 ini? Nah, saudaraku, kita akan melihat paling sedikit ada 5 pelajaran dari kisah di mana Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Nah, pelajaran yang pertama adalah pelajaran tentang ujian iman. Di dalam Patriarchs and Prophets halaman 145 menjelaskan jika Abraham melewati ujian iman terberat. Tetapi ini justru sebaliknya menunjukkan bahwa Allah dapat dipercaya bahkan dalam situasi yang mustahil. Kemudian pelajaran yang kedua adalah di dalam kisah Abraham mengorbankan Ishak, kita mendapati pelajaran istimewa tentang ketaatan total kepada Allah. Abraham bersedia mengorbankan anak tunggalnya sebagai bukti ketaatan mutlak kepada Allah. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita akan belajar tentang pengorbanan substitusi, yaitu Allah menyediakan korban jantan sebagai pengganti Ishak, menegaskan prinsip penebusan melalui pengorbanan. Kita yang adalah berdosa tetapi digantikan oleh kematian Yesus yang mati di kayu salib, menggantikan kita yang harusnya mati oleh karena dosa-dosa kita. Patriarchs and Prophets halaman 154 mengatakan domba itu melambangkan Yesus, anak domba Allah yang mati sebagai pengganti manusia. Patriarchs and Prophets halaman yang sama meneruskan bahwa Allah menyediakan korban pengganti sama seperti Ia menyediakan anaknya untuk menebus dosa manusia. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat adalah penyerahan total kepada kehendak Allah. Ishak di dalam cerita ini tidak melawan, dan ini menunjukkan ketaatan yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Abraham. Dan yang kelima, pelajaran yang kelima kita dapati janji berkat atau pelajaran tentang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ini menegaskan bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar dalam setiap ujian iman, bahkan Allah sendiri memberikan jalan keluar atas masalah dosa, yaitu memberikan anaknya mati di kayu salib. Nah, kalau begitu, apa arti anak domba? Dan mengapa harus anak domba yang dikorbankan saat itu, mengapa sekarang tidak lagi? Nah, kalau kita perhatikan di dalam cerita Kejadian pasal 22, anak domba yang ditanyakan oleh Ishak kepada Abraham muncul dalam huruf kecil, anak domba, tidak menggunakan huruf besar. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam sistem korban persembahan perjanjian lama ada 2 macam domba. Yang pertama anak domba, kemudian yang kedua adalah domba jantan, domba yang sudah dewasa.
Nah, domba jantan ini biasanya, atau domba yang dewasa ini biasanya dipersembahkan untuk beberapa jenis korban persembahan, seperti korban bakaran, yaitu korban yang dibakar habis, tidak dibagikan dan dimakan oleh imam. Kemudian korban penebusan salah, kemudian korban untuk perayaan atau perayaan khusus, kemudian korban untuk pentabisan, korban untuk perjanjian, dan lain sebagainya. Sedangkan anak domba ini biasanya dikorbankan terkait dengan yang pertama, korban Paskah. Ya, jadi pada saat Paskah itu harus anak domba. Kemudian yang kedua adalah korban yang disebut dengan tamid atau korban pagi dan petang, korban sehari-hari. Itu adalah anak domba. Dan kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa anak domba ini selalu berhubungan dengan korban penghapusan dosa. Nah, anak domba yang tidak bercacat adalah simbol dari penebusan dan keselamatan. Yang saat itu merujuk pada keselamatan orang Israel dari kematian anak sulung di Mesir. Anak domba adalah lambang dari ketidakberdosaan, tetapi harus mati dikorbankan sebagai tebusan. Sedangkan domba jantan melambangkan kekuatan, kepemimpinan, dan di dalam konteks tertentu, domba jantan dewasa adalah simbol dari pengorbanan yang lebih besar atau penebusan yang serius. Nah, saudara, di dalam tradisi Kristen, anak domba ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Patriarchs and Prophets halaman 154 mengatakan, domba itu adalah simbol Kristus yang akan mati sebagai pengganti manusia. Kalau begitu, mengapa saat ini kita tidak lagi mempraktikkan pengorbanan domba? Saudara, kematian Yesus Kristus adalah yang merupakan anak domba Allah, adalah penggenapan yang sempurna dari semua korban di dalam perjanjian lama. Sehingga saat ini kita tidak lagi memerlukan korban hewan karena Kristus telah mati di kayu salib. The Desire of Ages halaman 25 mengatakan kematian Kristus mengakhiri sistem korban binatang. Darahnya menghapus dosa untuk selama-lamanya. Nah, kalau begitu, apa pengertian anak domba dalam buku Wahyu, khususnya Wahyu pasal 5 yang juga dikatakan di sana anak domba yang disembelih? Dan apa hubungannya dengan anak domba yang disembelih dahulu? Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 778, di sana dikatakan bahwa anak domba yang disembelih adalah penggenapan nubuatan tentang Mesias yang menderita. Di halaman 771 dan 772, di sana Bible Commentary menjelaskan, jika anak domba dalam Wahyu pasal 5 menjelaskan bahwa kemenangan Kristus bukanlah kemenangan dengan kekuatan fisik, tetapi ini adalah kemenangan moral. Anak domba yang tak bercacat bukanlah demonstrasi kekuatan. Sedangkan frase anak domba yang telah disembelih ini menyeratkan bahwa tindakan penyembelihan telah terjadi di masa lalu dan hasilnya tetap ada sampai saat ini. Jadi, walaupun kematian Kristus secara historis sudah berlalu di masa lampau, tetapi hasilnya bagi umat manusia selalu ada sampai hari ini. Terima kasih pendeta, kita pindah pada pokok pembahasan berurusan dengan kematian. Apa pengertian kematian, serta bagaimana sejarah adanya kematian, dan mengapa Allah izinkan ada kematian? Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan kematian secara umum sebagai akhir dari kehidupan atau berhentinya fungsi vital secara permanen. Secara medis ditandai dengan jantung tidak lagi berfungsi dan nafas berhenti. Buku 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah bab 26 halaman 394 dan 395 menjelaskan bahwa kematian adalah kebalikan dari proses manusia menjadi makhluk yang hidup, di mana menurut Kejadian 2 ayat 7 Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga menjadi makhluk yang hidup. Kematian adalah proses kembalinya manusia menjadi debu tanah. Debu tanah minus nafas hidup dari Allah, itulah proses berhentinya kehidupan atau disebut kematian sesuai dengan Kejadian pasal yang ke-3 ayat 19 dan Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Kematian bermula pada saat manusia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17,
manusia yang pertama, Adam dan Hawa, telah diperingatkan Allah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di Taman Eden. Bila melanggar, pastilah engkau mati, kata Tuhan. Di Kejadian 3, iblis datang menggunakan ular sebagai media untuk menggoda dan menipu Hawa. Dia memutarbalikkan firman Allah dan berhasil menipu Hawa yang akhirnya melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan kemudian memberikannya juga kepada suaminya Adam yang juga memakannya. Akibat pelanggaran mereka, mereka berdosa dan hasilnya ialah maut atau kematian. Roma 5 ayat yang ke-12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sekarang mengapa Allah izinkan ada kematian? Secara alami, kematian adalah konsekuensi dari dosa. Allah itu kekal, tidak berubah, demikian juga dengan hukumnya kekal, tidak berubah. Allah konsisten dalam pemerintahannya. Dia adil dalam menjalankan perintah-perintah atau perundang-undangan hukum-hukumnya, bahwa pelanggaran terhadap hukumnya membawa upah maut atau kematian. Dan hal ini tidak dapat diubah. Itulah sebabnya Signs of the Times 29 Juli 1886 mengatakan, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum dan upah dosa adalah maut. Dosalah yang membawa maut ke dalam dunia. Seandainya tidak ada dosa, maka tidak akan ada kematian. Seandainya hukum Allah sudah diubah atau dihapuskan, Kristus tidak perlu mati karena kematian tidak diperlukan untuk menghapuskan hukum. Fakta bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya yang tak berdosa dan terkasih dari hukuman yang telah Dia janjikan untuk ditanggungnya sebagai pengganti orang berdosa merupakan argumen yang paling jelas yang dapat dihasilkan untuk menunjukkan bahwa tuntutan-tuntutan dari hukumnya tidak akan dilepaskan, bahkan sedikit pun, untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, sekarang di manakah saat kematian, atau apakah ada kehidupan dalam kematian, dan apakah ada kehidupan setelah kematian? Alkitab menggambarkan orang yang mati seperti tidur. Contohnya dalam Daniel 12 ayat 2, Matius 27 ayat 52, 1 Korintus 15 ayat yang ke-20, serta 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14, dan lain sebagainya. Dengan demikian, orang yang mati tidak memiliki kesadaran lagi. Artinya, tidak ada kehidupan dalam pengertian kesadaran dan eksistensi lagi dalam kematian. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 jelas mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nah, kehidupan setelah kematian itu ada hanya sampai pada peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana akan ada kebangkitan bagi orang benar atau orang percaya untuk menerima hidup yang kekal. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, menurut Wahyu pasal yang ke-20 ayat 5, orang jahat juga akan bangkit, namun bukan pada kebangkitan yang pertama atau kebangkitan orang benar, tetapi pada kebangkitan yang kedua setelah masa milenium atau 1000 tahun untuk menerima penghukuman yang kekal. Dan ini sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Jadi kehidupan setelah kematian hanya mungkin atau ada setelah kedatangan Yesus yang kedua kali melalui kebangkitan. The Desire of Ages 5:27 mengatakan Kristus menggambarkan kematian sebagai tidur bagi anak-anaknya yang percaya. Hidup mereka tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, dan sampai sangkakala terakhir berbunyi, mereka yang mati akan tidur di dalam Dia. Nah, sekarang apakah arti kematian Yesus dan kebangkitannya bagi kita manusia percaya? Roma 6 ayat 3-5 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. The Signs of the Times 30 Desember 1889 mengatakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus memastikan kemenangan Kristus dan kekalahan setan dan kerajaannya, serta memastikan pembebasan dan kemenangan dari maut bagi yang percaya dan jaminan kehidupan yang kekal dalam kerajaan Allah bagi mereka. 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah bab 9 halaman 124 juga mengatakan bahwa di dalam hidup Kristus yang taat dengan sempurna kepada kehendak Allah, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya disediakan Allah sebagai satu-satunya sarana pendamaian bagi dosa manusia, supaya dengan demikian barang siapa yang percaya dan menerima pendamaian ini dapat memperoleh hidup kekal. Kematian Kristus adalah pengganti dan korban yang tidak bercacat celah, yang mendamaikan dan mengubahkan. Kebangkitan Kristus memproklamasikan kemenangan Kristus atas kekuatan iblis, dan bagi orang yang menerima pendamaian merupakan jaminan kemenangan akhir mereka atas dosa dan maut. Terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema tentang sang ular naga. Apa arti dan siapa ular naga di dalam Wahyu 12 ayat 9 dan bagaimana kisahnya sampai disebut ular naga dan mengapa? Mari kita lihat makna dan identitas sang ular naga. Wahyu 12 ayat 9 dengan jelas menyebut, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Nah, ular naga adalah iblis atau setan sendiri. Ia disebut demikian karena ini menghubungkan peranannya sejak Eden sebagai ular di Kejadian 3 ayat 1 yang menyesatkan manusia yang pertama. Kita tahu bahwa dia juga adalah kerub yang jatuh sesuai dengan Yeskiel 28 ayat 14-17, dan dia juga yang berperang melawan Tuhan di sorga menurut Wahyu 12 ayat 7-9. Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 53 alinea yang keempat menyatakan, agar supaya dapat melaksanakan pekerjaannya tanpa kelihatan, setan telah memilih menggunakan ular sebagai alatnya. Satu alat yang tersembunyi yang telah disesuaikan dengan usaha penipuannya. Pada waktu itu, ular adalah salah seekor makhluk yang paling cerdik dan paling indah di bumi ini. Kenapa disebut ular dan naga? Apa pengertiannya? Ular merujuk pada penyamarannya di Taman Eden untuk menipu Hawa. Sementara naga ini adalah simbol kekuatan yang mengancam, yang menakutkan, yang haus kekuasaan. Ini adalah gambaran perannya di akhir zaman sebagai penyesat dan penganiaya umat Tuhan. Jadi, kombinasi istilah ini memperlihatkan kecerdikannya yang licik dan kekuatannya yang mengancam dalam sejarah keselamatan. Apa pekerjaan dari sang ular naga ini dalam kitab Wahyu? Apakah ada sekarang ini dan dalam bentuk apa ia bekerja sekarang ini? Melalui pelajaran kitab Wahyu, minimal ada 5 aktivitas dari sang naga ini. Yang pertama, dia menyesatkan seluruh dunia, Wahyu 12 ayat 9. Yang kedua, dia menganiaya perempuan, yaitu umat Tuhan, yang melahirkan anak laki-laki, yaitu Yesus, Wahyu 12 ayat 13. Yang ketiga, dia membangkitkan binatang dari laut, Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Artinya apa? Dia memberi kuasa kepada sebuah sistem penyembahan palsu. Yang keempat, dia mendorong penyembahan kepada binatang dan naga itu sendiri, Wahyu 13 ayat 4. Dan yang kelima, dia menaburkan kebohongan, melakukan mujizat palsu dan menipu banyak orang, Wahyu 13 ayat 13-14. Pertanyaan selanjutnya, apakah ular naga masih ada saat ini? Jawabannya adalah iya. Ular naga atau iblis masih bekerja sampai sekarang meskipun wujud fisiknya tidak kelihatan.
Lalu bagaimana dan dalam bentuk apa ia bekerja sekarang? Mari kita lihat. Yang pertama, melalui penyamaran rohani, melalui ajaran palsu, okultisme, dan spiritualisme. Yang kedua, melalui sistem penyembahan yang menyesatkan, lewat struktur keagamaan atau ideologi yang menggantikan kebenaran Alkitab. Yang ketiga, melalui penyesatan moral dan budaya. Dia menyusup melalui media, hiburan, dan juga filsafat ilmu pengetahuan sekuler. Yang keempat, melalui penganiayaan terhadap umat yang setia, baik penganiayaan fisik, sosial, maupun mental. Dan yang kelima, melalui penciptaan kebingungan agama. Dia mencampur adukan antara kebenaran dan kesalahan agar orang sulit membedakan mana yang benar. Ellen White dalam Great Controversy halaman 679, alinea yang keempat mengomentari hal ini. Dia katakan, tidak diragukan lagi. Naga itu terutama melambangkan iblis. Tetapi setan tidak muncul di bumi secara langsung. Ia bekerja melalui agen-agennya. Dimanapun setan mampu mengendalikan sebuah pemerintahan secara penuh sehingga dapat melaksanakan rancangannya, maka bangsa itu menjadi wakil setan pada saat itu. Bagaimana cara kita dapat melawan sang ular naga saat ini? Cara melawan berdasarkan kitab Wahyu dan roh nubuat ada 3 hal yang penting. Yang pertama, bersandar pada darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Wahyu 12 ayat 11 mengatakan, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Artinya, hanya pengorbanan Yesus yang memberi kemenangan rohani atas dosa dan tipu daya iblis. Yang kedua, kita memiliki kemenangan melalui firman kesaksian, yaitu Alkitab dan hidup kita yang setia. Di dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, mereka mengalahkan dia oleh perkataan kesaksian mereka. Kalau kita menghidupi firman Tuhan dengan setia, maka itu adalah senjata rohani untuk melawan tipu daya iblis. Dan yang ketiga, melalui tidak mengasihi nyawa kita bahkan sampai mati. Kalau kita memiliki komitmen total, bahkan rela menderita demi iman, menurut Wahyu 12 ayat 11, itu adalah senjata untuk mengalahkan setan. Ellen White memberikan nasihat yang sangat bijak dalam Desire of Ages halaman 324 alinea pertama. Dia katakan, satu-satunya pertahanan terhadap kejahatan adalah berdiamnya Kristus di dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Kecuali kita terhubung secara vital dengan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menolak efek yang tidak terpuji dari cinta diri, pemanjaan diri, dan godaan untuk berbuat dosa. Kita dapat meninggalkan banyak kebiasaan buruk untuk sementara waktu kita dapat berpisah dengan iblis. Tetapi tanpa hubungan yang vital dengan Tuhan, melalui penyerahan diri kita kepadanya setiap saat, kita akan dikalahkan. Tanpa pengenalan pribadi dengan Kristus dan persekutuan yang terus-menerus, kita berada di bawah belas kasihan musuh dan pada akhirnya akan melakukan apa yang diperintahkannya. Kita tiba pada pendalaman. Apa alasan penulisan buku Wahyu menurut Ellen G. White? Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam buku Kisah Para Rasul Alfa Omega Jilid 7 halaman 57 yang berjudul Wahyu, Ellen G. White menuliskan paling sedikit ada 4 alasan mengapa kitab ini dituliskan. Alasan yang pertama adalah untuk mengungkapkan konflik kosmik antara Kristus dan setan. Alasan yang kedua untuk menunjukkan kegenapan pengorbanan Kristus. Alasan yang ketiga memberikan panduan bagi umat di akhir zaman. Alasan yang keempat menegaskan kemenangan Allah atas kejahatan. Nah, sedangkan di dalam bukunya yang lain seperti Testimonies for the Church, kemudian ada buku The Great Controversy, Ellen G. White juga menulis bahwa kitab Wahyu ini dituliskan untuk memperkuat iman umat Tuhan di masa kesukaran. Kemudian yang kedua, memberikan peringatan tetapi juga harapan kepada gereja. Dan yang ketiga, menyiapkan umat untuk kedatangan Kristus
yang kedua kali. Jadi ini adalah tujuan mengapa kitab Wahyu ini diberikan kepada kita. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana cara kitab Wahyu dapat meningkatkan iman percaya kita, gantinya kita berdosa karena menghakimi dan merasa lebih tahu atau superior secara pengetahuan dan iman. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang perlu kita lakukan agar kitab Wahyu tidak membuat kita menghakimi orang lain? Yang pertama, baca kitab Wahyu sebagai wahyu Kristus, bukan seperti teka-teki apokaliptik. Kenapa? Karena fokus utama kitab ini adalah Kristus. Karakter Kristus yang harus juga menjadi teladan bagi kita, yang harus diteladani oleh kita yang adalah pengikut Kristus. Jadi fokus utama kitab ini adalah Kristus, anak domba yang disembelih, bukan pada simbol-simbol yang ada di dalam kitab itu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya pada saat kita baca buku Wahyu, bukan menghakimi orang lain tetapi dapat iman, dapat kekuatan. Tips yang kedua, biarkan buku ini menobatkan kita terlebih dahulu sebelum menobatkan orang lain. Jadi buku ini khususnya untuk kita, bukan orang lain. Kitab ini mengatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ketika kita memiliki telinga, kita baca, kita dengarkan itu, kita harus memiliki implikasi-implikasi rohani bagi diri kita. Bukan kita baca ini untuk orang lain. Yang ketiga, gunakan pengetahuan untuk melayani, bukan untuk meninggikan diri. Paulus mengatakan, pengetahuan membusungkan, tetapi kasih membangun. Wahyu adalah kitab yang menguatkan iman dalam penderitaan, bukan menjadi alat untuk menghakimi orang lain. Itu adalah poin yang keempat. Kenapa saudara? Oleh karena Wahyu pasal 3 di sana mengatakan bahwa kitab ini tidak suka atau kitab ini mengkritisi sikap egois dan menghakimi di dalam gereja. Contohnya ada pada sidang yang ke-7 yaitu sidang Laodikia yang merasa diri hebat, merasa diri kaya, tetapi mereka miskin dan telanjang. Kemudian alasan yang kedua terdapat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 19 atau 18 dan 19. Kitab ini mengutuk mereka yang menambahkan atau mengurangi perkataan-perkataan di dalam kitab nubuat ini. Nah, saudaraku, di dalam buku Maranatha, halamannya yang ke-6, Ellen G. White mengatakan, kitab Wahyu diberikan untuk membangkitkan umat Allah, bukan untuk menimbulkan perpecahan atau keangkuhan. Di dalam Testimonies to Ministers dan juga Gospel Workers halaman 112, Ellen G. White mengatakan, banyak orang membaca Wahyu dengan semangat menyerang, tetapi setiap penglihatan dalam Wahyu seharusnya membuat kita lebih rendah hati, lebih sungguh-sungguh, dan lebih bergantung pada Kristus. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa yang bisa kita manfaatkan dari fondasi Kejadian untuk meningkatkan iman percaya kita? Yang pertama, dari kitab Kejadian kita semakin yakin bahwa Allah itu ada. Pada mulanya Allah. Dari kitab ini kita mengenal Allah dan memahaminya sebagai pribadi yang berkuasa yang adalah pencipta langit dan bumi serta segala isinya melalui firman-Nya. Kejadian 1, 2, dan 3. Yang kedua, kehadiran 3 pribadi kealahan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 semakin meyakinkan iman kita tentang doktrin Trinitas. Yang ketiga, melalui fondasi Kejadian kita lebih diyakinkan tentang penciptaan dan menolak teori evolusi. Yang keempat, landasan asal-usul dosa serta kematian, keberadaan iblis dan bagaimana cara kerjanya dalam menipu dan memutarbalikkan kebenaran, serta adanya konsep pertentangan besar dalam kitab Kejadian 3 meningkatkan kewaspadaan kita untuk terus dan tetap berserah pada Tuhan dalam iman kepadanya. Yang kelima, dari kitab Kejadian 2 kita belajar konsep asli atau original Allah tentang penata layanan, pernikahan, serta hukum dan juga sabat. Yang keenam, adanya konsep iman dan pembenaran dalam kitab Kejadian menguatkan keyakinan tentang pembenaran oleh iman dalam Kristus. Kejadian 15 dan juga kehidupan Abraham diceritakan di sana. Yang paling penting, yang ketujuh dan yang paling meningkatkan iman percaya kita adalah kasih Allah yang tiada berubah.
Dari kitab Kejadian telah disampaikan sebuah kabar baik melalui Kristus, anak domba Allah yang telah dinubuatkan dan dijanjikan akan datang untuk membebaskan manusia dari dosa dan hukumannya, serta upah kehidupan kekal bagi yang percaya. Kasih Allah dinyatakan lewat kematian Kristus dan kemenangannya lewat kebangkitan Kristus. Kejadian 3 ayat 15 dan serta Kejadian 22 ayat 8 mengatakan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Tidak salah bila Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus sebagai kegenapannya dengan mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Nah, bagaimana kita gunakan fondasi Kejadian supaya kita bisa termotivasi belajar kitab yang berisi nubuatan? Namun bagaimana justru kita bingung dengan fondasi kebenaran dan bagaimana mengertinya. Andrews Bible Commentary halaman 139 mengatakan bahwa kitab Kejadian menyediakan fondasi yang menjadi dasar bagi semua penulis lain dalam Alkitab untuk menulis dan dengan demikian menjadi dasar untuk memahami dan menafsirkan seluruh Alkitab. Topik-topik utama termasuk teologi, antropologi, sosiologi, kosmologi, dan juga soteriologi semuanya berawal dari kitab Kejadian. Inilah sebabnya mengapa seseorang tidak akan pernah bisa secara akurat memahami seluruh isi Alkitab tanpa memahami tema-tema teologis pengantar dari kitab Kejadian. Jadi kitab Kejadian harus dilihat sebagai suatu fondasi bagi kebenaran serta tema-tema utama yang ada dalam Alkitab, termasuk nubuatan-nubuatan agar kita termotivasi mempelajarinya. Nah, bila kita justru menjadi bingung, maka bisa jadi kebingungan kita adalah karena yang pertama, kita tidak membacanya dalam terang dan pengertian yang benar. Yang kedua, kita terlalu memaksakan pendapat dan kehendak kita sendiri dalam memahami kebenaran atau nubuatan. Yang ketiga, kita melihat kitab Kejadian hanya sebagai buku sejarah. Yang keempat, kita membacanya dengan terburu-buru. Bila demikian, maka solusinya adalah merendahkan diri dan terus minta Roh Kudus menuntun, serta biarkan Alkitab menjelaskan atau menafsirkan dirinya sendiri. Pena Inspirasi katakan dalam buku Reflecting Christ halaman 162, tidak ada seorang pun yang memiliki semangat untuk menghargai pengajaran Alkitab dapat membaca satu bagian dari Alkitab tanpa mendapatkan pemikiran yang bermanfaat darinya. Tetapi pengajaran yang paling berharga dari Alkitab tidak dapat diperoleh melalui pembelajaran yang sesekali atau terputus-putus. Sistem kebenaran yang agung tidak disajikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh pembaca yang tergesa-gesa atau ceroboh. Kebenaran-kebenaran yang membentuk keseluruhan yang besar harus dicari dan dikumpulkan. Di sini sedikit dan di sana sedikit menurut Yesaya 28 ayat yang ke-10. Menurut Yohanes 16 ayat 13, yang paling penting untuk memahami kebenaran Alkitab adalah bahwa bila kita berserah kepadanya, Roh Kudus akan menuntun kita pada seluruh kebenaran dan Dia akan mengarahkan fokus kita kepada inti dari Alkitab, yaitu Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia sebagaimana disebut dan dinubuatkan pertama kali dalam kitab Kejadian sebagai landasannya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar daripada-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami pengertian yang benar, serta memampukan kami mempraktekkan firman yang kami pelajari di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami terbatas, kami lemah dan berdosa. Ampunilah kami Tuhan, dan sanggupkan kami oleh kuasa Roh Kudus. Terpujilah Engkau, berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Negeri suci, negeri
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau, Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Khalik pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, termasuk kami manusia. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau. Namamu ditinggikan dan dimuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengakui bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, dan dosa, pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, baik sengaja maupun tidak. Oleh karena itu, ampunkanlah kiranya kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kiranya kami layak untuk datang ke hadapan hadirat-Mu. Saat ini kami bersyukur oleh karena kami boleh disatukan lagi dalam ibadah Sabat program CIC. Kami berdoa, kiranya urapan Tuhan boleh menjadi bagian pembawa firman hamba-Mu yang Engkau utus untuk melayani, yaitu Pendeta Billy Tampi, supaya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, firman yang akan dibawakan boleh mengangkat hati kami lebih dekat kepada Tuhan, dan seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara bagi kami. Berkati hamba-Mu yang melayani, Tuhan balas berkat dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan juga dalam pelayanan yang dipercayakan. Oleh pertolongan Tuhan, hamba Tuhan melayani dengan kuat kuasa dan penuh dengan sukacita dan kegirangan. Berdoa untuk saudara-saudari kami, mereka yang mengikuti ibadah ini dari tempat mereka masing-masing. Ada di antara mereka yang mungkin oleh karena jarak dengan gereja terdekat terhalang tidak dapat bersatu dengan jemaat setempat. Ada di antara mereka mungkin juga ada di rumah sakit atau di rumah oleh karena dalam keadaan terganggu kesehatannya. Kami mohon di dalam kuasa Tuhan, kiranya Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Bagi mereka yang dalam pergumulan, dalam keadaan lemah iman, kami berdoa mereka boleh ditemukan oleh Tuhan dan mereka mencari Tuhan. Sehingga pada sabat-sabat yang akan datang, mereka juga boleh menerima berkat sukacita persekutuan bersama dengan umat-umat Tuhan. Berdoa untuk setiap pergumulan yang kami hadapi, masalah pekerjaan, masalah keuangan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, dan berbagai kekhawatiran yang kami mau bawa kepada Tuhan saat ini. Kami percaya di dalam Tuhan ada jawaban, ada jalan keluar, dan ada sukacita iman. Berkati Cornelius Media yang terus menjadi saluran berkat, menjadi jembatan kepada kebenaran, menjangkau yang belum terjangkau. Sehingga lewat pelayanan Cornelius Media, maka semakin banyak orang yang diberkati, dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah namamu. Inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia mempedulikan engkau, dia rasa kesusahanmu, dimanapun kau berada, dia cinta dan jaga Dia mempedulikan engkau. percayalah kepadanya, datang sekarang.
Shalom, selamat sabat untuk kita semua. Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali bertemu lagi untuk datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita tentunya selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan sayang Tuhan bagi kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan, saat kami merenungkan firman-Mu pada sabat ini, berikan kami kuasa dan kerendahan hati, sehingga firman Tuhan yang kami akan renungkan, kami mengerti yang pada akhirnya akan menuntun kami untuk boleh bekerja bersama Tuhan, dan kiranya dengan pertolongan Tuhan, kami mengetahui apa yang harus kami buat di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami berbakti dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini adalah waktu yang khusus untuk kita memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Bukan untuk yang lain-lain. Untuk mengingat kembali pekerjaan kita, rutinitas kita, atau aktivitas kita. Tetapi sabat ini adalah waktu yang sangat khusus bagi saya dan saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Saya yakin setiap orang memiliki kegiatan sehari-hari, mulai dari pagi sampai malam hari. Dan semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Saya percaya setiap profesi yang kita tekuni sudah diberkati oleh Tuhan dan telah membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan di tengah-tengah keluarga dan di mana saja kita bertugas. Nah, pada sabat ini, kita sangat bersyukur oleh karena kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Pekerjaan Yesus. Saudara-saudara, kita sangat senang oleh karena Yesus masih bekerja untuk saya dan saudara sampai pada sabat ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesempatan yang kita dapat pada sabat ini untuk mencari tahu apa pekerjaan Yesus adalah sangat berarti bagi saya dan saudara. Pekerjaan yang telah Yesus lakukan di dunia ini dan di surga. Nah, informasi sehubungan dengan pekerjaan Yesus, kita dapat temukan dalam kitab suci. Apa saja yang Tuhan Yesus telah buat bagi kita semua. Nah, informasi yang pertama, sudah bisa membaca di dalam kitab Matius pasalnya yang pertama. Ini adalah informasi sehubungan dengan kelahiran dari Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Informasi tentang pekerjaan Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia, dari awal sebelum dia dilahirkan, sudah diberitahukan informasinya. Dia akan dinamakan Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Apa yang kita ketahui pada saat ini adalah informasi sehubungan dengan Yesus akan menjadi seorang penyelamat bagi semua manusia. Dan ini adalah sangat penting. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ketika Yesus dilahirkan, dalam catatan kitab Matius pasalnya yang kedua adalah informasi kedatangan orang-orang Majus dari timur. Dan mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Pada waktu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka sujud dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan itu memang mengartikan bahwa Yesus adalah seorang juru selamat pribadi bagi semua orang, termasuk orang Majus ini. Bukankah saudara-saudara informasi awal ini kita sangat bersyukur
Oleh karena ternyata memang Yesus yang kita percayai adalah seorang juru selamat yang harus disembah, dimuliakan, dan dihormati. Informasi yang selanjutnya dari kitab suci di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42 dan 47. Kita menemukan informasi di sana sehubungan dengan apa yang dibuat oleh Yesus. Di ayatnya yang ke-42, Lukas pasalnya yang kedua, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Dan ayatnya yang ke-47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Sungguh luar biasa, masih umur 12 tahun, Yesus berhadapan dengan orang banyak. Banyak yang bertanya kepadanya, dan dia memberikan jawab. Dan mereka mengakui bahwa Yesus memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan mereka sangat terheran-heran. Dia hanya dididik oleh seorang ibu. Dan inilah bukti bagaimana dia pada akhirnya diakui oleh kalangan orang yang terpelajar, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka mengakui Yesus memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Asito dia baru berumur 12 tahun. Nah, peristiwa yang selanjutnya dicatat di dalam Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-23. Informasi yang kita temukan di sana adalah informasi dia memulaikan pekerjaannya di dunia ini. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, Yesus memulaikan pekerjaannya di dunia ini, menurut catatan Alkitab, 30 tahun. Bukankah ini adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa bagi Yesus untuk melayani umat manusia? Sebagaimana dari awal kita telah melihat bahwa Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di umurnya yang ke-30 tahun, dia membuktikan pelayanannya kepada semua orang. Yesus membuat mujizat yang pertama, dan peristiwa yang dicatat di dalam kitab Yohanes memberikan informasi pekerjaan-pekerjaan yang Yesus telah lakukan. Di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, kita menemukan informasi sehubungan dengan pekerjaan pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus di Kana. Ketika orang-orang yang sementara dalam pesta dan tuan rumah telah kehabisan anggur, maka orang tua dari Yesus menyatakan kepada Yesus untuk kiranya menolong dia. Dan Yesus membuat mujizat air menjadi anggur. Itulah peristiwa pertama bagaimana Yesus, dia mau supaya murid-muridnya percaya bahwa benar-benar Yesus adalah seorang juru selamat, seorang penolong bagi semua manusia. Dan selanjutnya, di dalam catatan kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, adalah peristiwa di mana Yesus bertemu dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Itu catatan Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 1. Yesus berjumpa dengan seorang pemimpin agama dan dia menyatakan supaya Nikodemus lahir kembali. Dia mau supaya Nikodemus memperbarui hidupnya dengan apa? Mempercayai dia sebagai seorang juru selamat, sebagai Tuhan yang akan menolong dia. Catatan Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 dan 16 menyatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus bekerja di dunia ini untuk memberikan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya, yang menuruti kehendak-Nya, yang beriman kepadanya. Oleh karena satu-satunya pemberi hidup hanyalah Tuhan Yesus. Seperti dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Yesus bekerja di dunia ini untuk menyelamatkan manusia, supaya mereka beroleh kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa selanjutnya di dalam Alkitab memberikan informasi, bukan hanya seorang pemimpin agama yang bertemu dengan Yesus, bukan hanya dia membuat mujizat pertama di Kana, tetapi dia juga bertemu dengan seorang perempuan. Di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, dia bertemu dengan perempuan Samaria. Dan sungguh luar biasa, pertemuannya dengan perempuan Samaria ini menghasilkan pertobatan bagi seorang perempuan Samaria. Setelah itu, dia bertemu kembali dengan murid-muridnya yang telah kembali untuk membeli makanan. Dan apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 34. Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ada pekerjaan Tuhan yang harus diselesaikan. Dan pekerjaan ini adalah penyelamatan jiwa-jiwa. Dan pekerjaan dari Yesus ini adalah untuk menyelamatkan umat-Nya dari dosa. Tuhan, saudara-saudara, menginginkan kita hidup di dalam Tuhan, bukan hidup di dalam dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Itulah sebabnya kita diajak supaya kita hidup dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga kita tidak akan mengalami masalah-masalah kehidupan yang akan membawa kehilangan nyawa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sementara bekerja untuk memberikan hidup kekal kepada semua orang. Maka kita harus yakin ketika Dia di dunia ini, Dia telah berupaya untuk menjangkau siapa saja, memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang Dia di dunia ini harus melakukan pekerjaan Tuhan, sampai Dia harus mati di salib. Catatan Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 18. Dan di situ Ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Jadi benar-benar saudara-saudara, Yesus, Dia bekerja di dunia ini, menderita sampai mati di salib, hanya demi untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia dari dosa. Dia menanggung semua dosa manusia. Itulah sebabnya Dia mengajak kita untuk percaya kepadanya, sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Nya, karena Dia adalah penyelamat saya dan saudara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Dia mati, Dia dikuburkan, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari pertama minggu itu, Dia bangkit. Setelah Dia bangkit, selanjutnya Dia harus melakukan pekerjaannya untuk semua manusia. Catatan Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Saudara-saudara bisa membuka Alkitab dan kita melihat catatannya. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Jadi Yesus kita
yang telah mengalami penderitaan di dunia, hidup sebagai manusia, rela mati untuk manusia, menyelamatkan manusia, dia telah naik ke surga. Dan disaksikan oleh murid-murid, dan kata malaikat, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Manakala saudara-saudara dia akan datang kembali, artinya dia akan membawakan kehidupan kepada saya dan saudara. Saya rindu saya dan saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Kita telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Pertahankan itu saudara-saudara, karena Yesus masih bekerja untuk saya dan saudara di surga. Apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus di surga, saudara-saudara? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, kita menemukan informasi, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Yesus saat ini di surga menjadi pengantara. Apa yang dia buat di sana? Dia menyelesaikan masalah dosa. Sejak dari awal, catatannya dia datang ke dunia untuk menebus manusia dari dosa. Dan sampai saat ini di surga, dia bekerja menjadi pengantara bagi saya dan saudara untuk menyelesaikan masalah dosa. Jadi kita sangat bersyukur sampai saat ini Tuhan menolong saya dan saudara. Karena setiap manusia cenderung berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, catatan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Yesus kita ada di surga. Dan kita rindu untuk bertemu dengan Yesus di surga. Dan kerinduan dari Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, adalah mari kita menyampaikan kepada siapa saja bahwa Yesus sementara bekerja baginya secara pribadi. Dia mengetahui apa saja di dalam kehidupan kita, termasuk hal yang paling kecil. Mungkin ada kesalahan, ada dosa yang dilakukan, ada pelanggaran terhadap hukum Allah yang telah dibuat, dan saatnya bagi kita, menurut 1 Yohanes 1 ayat 9, mengaku dosa. Sehingga Tuhan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan inilah kerinduan dari Tuhan. Manakala kita melihat ada seorang yang berbuat dosa, mari kita ajak dia kepada Tuhan Yesus, supaya mendapatkan pengampunan dari dosa. Ibrani pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Tuhan kita, saudara-saudara, dia merasakan hidup sengsara di dunia. Menderita hidup sengsara di dunia demi manusia. Dan dia telah melihat segala pencobaan yang ada di dunia. Dia hidup sebagai manusia sama dengan saya dan saudara. Artinya, dia mengetahui jelas kelemahan-kelemahan dari setiap manusia. Kalau begitu, saudara-saudara, Tuhan mengetahui siapa saya dan saudara sejak dari kita dikandung sampai saat ini. Bahkan sampai akhir hidup kita, Tuhan mengetahui. Untuk itu, saudara-saudara, kalau begitu, kita harus mengingat bahwa kita punya pengantara, seorang penolong, seorang juru selamat yang menolong kita. Oleh karena dia mengetahui siapa saya dan saudara. Setiap titik lemah kita, Tuhan mengetahuinya. Itulah sebabnya saudara-saudara, ajakan Tuhan Yesus, mengingat dari pekerjaannya selama ini, Tuhan mau supaya kita mengingat bahwa dia adalah juru selamat kita. Jangan ragu, jangan bimbang, oleh karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi pengantara bagi kita dan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-17 sampai 18.
Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan masih bekerja untuk menyelamatkan manusia. Kita hidup di dunia ini, ada akibat-akibat dari dosa. Ada tanah longsor, gempa bumi, bencana alam, silih berganti terjadi. Peperangan, kelaparan, sakit penyakit. Kita masih di dunia, saudara-saudara. Kita harus berpindah ke satu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan di surga, di mana tidak akan ada lagi hal-hal yang demikian. Dan Tuhan kita, saudara-saudara, akan menolong kita. Itulah sebabnya sampai saat ini, saya yakin, saya percaya, masih ada kesempatan bagi saya dan saudara untuk datang dekat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, oleh karena Dia mampu menolong kita dalam segala hal, termasuk dalam pencobaan. Kalaupun ada orang yang kedapatan telah kena pencobaan, maka datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong dia. Oleh karena Dia adalah imam besar, seorang pengantara yang mengetahui keadaan saya dan saudara. Saudara-saudara, Yesus bekerja sampai saat ini. Bagaimana dengan Roh Kudus? Apakah Dia sementara bekerja untuk saya dan saudara? Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8, kita menemukan informasi sehubungan dengan apa yang sementara dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini janji Tuhan kepada murid-murid Tuhan sebelum Dia berpisah. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengesahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayatnya yang ke-9, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus sementara bekerja di lubuk hati setiap manusia, mengakui bahwa dia adalah manusia yang sangat berharga di hadapan Tuhan, yang sementara Tuhan bekerja untuk mendatangkan keselamatan, membawa dia untuk hidup kekal. Roh Kudus sementara meyakinkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dari lubuk hati setiap orang diketahui oleh Tuhan, dan Roh Kudus bekerja untuk maksud supaya setiap orang percaya kepada Tuhan. Lihat saudara-saudara, Yesus bekerja untuk menyelesaikan masalah dosa. Dia adalah seorang penyelamat. Roh Kudus bekerja meyakinkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau begitu, bagi saya dan saudara, apa yang harus kita kerjakan? Sementara kita melihat Allah sementara bekerja untuk saya dan saudara, Yesus bekerja untuk saya dan saudara, Roh Kudus bekerja untuk saya dan saudara. Apa yang harus kita kerjakan? Efesus pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sepenuhnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada dua yang harus kita lakukan di dunia ini menurut catatan Efesus pasal 2 ayat 10. Yang pertama adalah melakukan pekerjaan baik. Mari kita saling tolong-menolong, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling membantu satu dengan yang lain. Oleh karena Yesus menganggap kita sama, sangat berharga. Tuhan mau supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan saat ini. Di mana saja. Untuk itu, saudara-saudara, buka mata kita, hati kita, untuk menolong sesama manusia. Kita harus saling mengasihi sesama manusia. Dan yang kedua, yang harus kita buat adalah supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam Tuhan. Mari kita menyisihkan waktu kita mengingat Tuhan. Mari kita
merenungkan firman Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Oleh karena Tuhan mengetahui jelas siapa saya dan saudara. Kemampuan kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mengetahui jelas. Untuk itu, mari perdalam hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita mengangkat hati selalu dengan Tuhan. Mengingat Tuhan dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Mari kita bekerja. Pertama, membantu sesama manusia. Dan yang kedua adalah bantulah diri kita. Melihat kepada Tuhan Yesus. Berapa besar hubungan kita dengan Tuhan. Secara pribadi, koreksilah diri kita masing-masing. Yang selanjutnya, apa yang harus kita kerjakan selama Yesus bekerja bagi saya dan saudara? Menurut Matius pasalnya yang ke-28, ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada pekerjaan yang Yesus lakukan, ada pekerjaan yang Roh Kudus lakukan, Allah lakukan, dan ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Itu adalah pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ajar mereka tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ajar mereka tentang kebenaran, Injil yang kekal, kabar baik keselamatan harus diberitakan kepada semua orang. Yesus menjadi juru selamat bagi semua manusia. Kita ajarkan kepada semua orang, oleh karena begitu banyak orang yang belum percaya. Roh Kudus masih bekerja untuk meyakinkan mereka. Dan kita bekerja pergi ke berbagai tempat, membagikan kabar keselamatan ini dari Yesus Kristus. Kalau mereka menerima, mereka percaya, mereka mengikuti kehendak Tuhan, tentunya mereka akan dibaptis. Dan dibaptis dalam Roh, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena Tuhan menjamin kehidupan setiap orang, jadi ada tugas saya dan saudara membagikan kabar keselamatan kepada semua orang, membagikan pekerjaan Tuhan Yesus kepada semua orang, karena begitu banyak orang akan binasa, saudara-saudara. Mereka akan mengalami sengsara, seperti yang dicatat dalam 2 Petrus pasal 3, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita, dan kita membaca bersama-sama dalam 2 Petrus pasal 3, ayat 10 sampai 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tuhan mengetahui akan ada akibat bagi semua orang yang tidak percaya menuruti kehendak Tuhan. Kebinasaan, kehilangan hidup akan dilenyapkan dengan api. Itu sudah jelas. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita saat ini diajak untuk bekerja bersama dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan sesama manusia, supaya begitu banyak orang akan mempercayai Yesus sebagai seorang juru selamat. Ia akan mengampuni dosa setiap orang yang mengaku kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan meninggalkan dosa. Ada janji Tuhan bagi setiap orang yang bekerja bagi Tuhan. Catatan Matius pasal 28 ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan ini tetap sama dari dulu sampai sekarang. Ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai umat-umat Tuhan di waktu dulu, Tuhan yang sama akan menyertai umat-umat Tuhan. Tuhan yang sama akan menyertai umat Tuhan selanjutnya. Dan kalau Tuhan berjanji, Dia sendiri akan tepati. Dan kalau Tuhan berfirman, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Tuhan melindungi saya dan saudara.
Dan Tuhan mau saya dan saudara terus diberkati. Oleh karena saya dan saudara sangat berharga di hadapan Tuhan. Untuk itu, apa yang menjadi pelajaran bagi saya dan saudara? Tentunya kita harus ingat, Tuhan menganggap saya dan saudara ini sangat istimewa. Itulah sebabnya Dia mau menolong kita. Dia mau menyelamatkan kita semua. Tuhan mau kita menjadikan orang lain juga istimewa. Oleh karena sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena Dia harus datang menyelamatkan semua manusia. Pelajaran yang kedua adalah, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong saya dan saudara, yang memberikan hidupnya bagi saya dan saudara. Dalam segala hal, percayalah kepada Tuhan, karena Dia akan menolong saya dan saudara. Yang ketiga, yakin ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam kondisi apapun saya dan saudara saat ini, dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan pada Sabat ini, yakinlah ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, pasti akan ada kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, dan keberhasilan. Segala hal yang kita rindukan akan terjadi karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan akan mengangkat hati kita kepada Tuhan untuk terus mempercayai Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bekerja bersama dengan Tuhan, mengingat Tuhan sementara bekerja bagi semua manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat kami mengakhiri firman Tuhan pada Sabat ini, kami yakin Tuhan akan menolong kami untuk tetap mengingat Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di salib, mengingat apa yang Tuhan kerjakan bagi saya secara pribadi, dan berharap Tuhan campur tangan, sehingga kami masing-masing yang telah merenungkan firman Tuhan dapat bekerja bersama-sama dengan Tuhan untuk maksud penyelamatan, untuk boleh pada akhirnya begitu banyak orang menerima kabar keselamatan. Kabar baik ini menjadi sukacita damai sejahtera bagi semua orang. Kiranya pertolongan Tuhan akan membawa kami hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan, dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Manakala tangan hamba-Mu diangkat, kiranya Tuhan Allah yang berjanji akan membawa damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Dan kiranya pertolongan Tuhan akan terus nyata menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh merdu dan terang, sabda hidup kekal, sabda yang terindah yang beriku percaya, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kristus memberi